Wawancara Pro 3. Pak Agus, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Mas Pagi, Zaini. Pak Agus. Waalaikumsalam. Pak, sebenarnya sudah mengkhawatirkan seperti apa ke masalah sampah di negara kita sampai Pak Presiden menyatakan perang terhadap sampah? Ya, sebenarnya mengkhawatirkan karena perilaku kita nih yang masih tidak banyak berubah, Mas Zaini. Karena semua kita ini masih tidak banyak yang melakukan pemilahan dari rumah. Padahal pemilahan sampah dari rumah itu yang paling penting, karena sampah yang dari rumah tangga kita, dari rumah Mas Zaini, rumah saya, rumah para pemirsa, itu sebenarnya 50% itu adalah sampah organik. Ya. Sisa makanan yang tidak termakan dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita selesaikan, membuat kompos, membuat pupuk organik cair dan sebagainya, berarti 50% sampah itu tidak keluar dari masing-masing rumah kita. Ya. Sehingga kontribusi ke sampah nasional yang tadi dibilang 39,1% sebagainya, itu akan jauh lebih kecil lagi yang bocor ke lingkungan dan semakin banyak yang terolah. Kenapa? Karena dia diolah menjadi kompos, menjadi pupuk organik cair dan sebagainya di rumah kita masing-masing. Ya. Itu, Mas. Belum lagi sampah non organik seperti plastik juga bisa diolah sebenarnya di rumah tangga, begitu ya, Pak Agus ya. Kalau sampah non organik, kita sebenarnya mendorong semua RW itu membentuk bank sampah. Ya. Bank sampah unit. Karena plastik, kertas, ya itu kan masih ada harganya. Ya. Masih ada harganya sehingga memiliki nilai. Nah, itu juga mendorong supaya teman-teman masyarakat di rumah kita itu bisa memilah dan menabungkan di bank sampah. Sehingga bisa mendapat nilai gitu ya, dapat uang dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga tidak banyak yang keluar dari rumah kita kalau misalnya atau dari lingkungan kita pada saat dimasukkan ke bank sampah. Itu, Mas Zaini. Jadi hulunya masalah sampah itu di masyarakat sebetulnya, begitu ya, Pak Agus? Hulunya emang di masyarakat, ya. Tetapi kita pendekatan kita tidak hanya mendorong ke masyarakat, kita terus mengingatkan masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah tangga masing-masing. Tetapi kita juga melakukan pendekatan ke banyak produsen makanan, minuman dalam kemasan dan sebagainya, elektronik dan sebagainya, untuk bisa mengganti kemasan-kemasannya yang lebih ramah lingkungan, lebih mudah diolah atau lebih mudah untuk degradasi di lingkungan. Mereka nyebutnya compostable maupun biodegradable seperti itu. Ya. Nah, Pak Agus, apa sih yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, Pak? Paling tidak begitu ya, untuk menyadarkan masyarakat dan kalangan industri bahwa ini adalah masalah serius begitu. Persis. Nah, saat ini kan kami, mohon maaf nih, saya sedang di Bali saat ini bersama teman-teman komunitas di Bali, pemerintah daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, kemudian kelompok masyarakat, swasta dan sebagainya, termasuk pengusaha hotel, restoran, dan kafe yang ada di Pantai Kedonganan, Pantai Kelan, dan Pantai Jimbaran, Pak. Nah, ini ada sekitar 10.000 orang ini. Pagi ini dihadiri oleh Pak Menteri kami, Bapak Hanif Faisal Nur Rafiq, kemudian ada Menteri Pariwisata hadir juga, kemudian beberapa perwakilan kementerian lain dari dalam negeri dan sebagainya, ada kemaritiman dan sebagainya, kelautan dan perikanan juga, untuk bersama-sama membersihkan 3 pantai ini. Dan diharapkan pemerintah daerah menindaklanjuti, artinya tidak hanya tahun sekali seperti saat ini, tetapi secara berperiode juga harus membersihkan. Seperti itu, Mas Zaini. Nah, itu kan tadi masalah di masyarakat kan adalah masalah di hulunya ya, Pak Agus ya. Betul, kan tentu ada masalah di hilirnya nih, Pak, soal pengolahannya. Nah, ini bagaimana caranya, Pak, agar memang pengolahannya bisa lebih efektif atau bisa lebih bagus lah begitu? Ya, sebenarnya di tempat kita, di masyarakat ini ya, di RW, di kelurahan maupun kecamatan, itu sudah banyak yang namanya TPS 3R. Ya, TPS 3R itu tempat pengelolaan sampah dengan sistem 3R, reduce, recycle. Artinya, sampah yang dari masyarakat ya itu masuk ke TPS 3R dulu, sehingga terpilah itu organik, anorganik dan sebagainya. Diolah menjadi pelet plastik dan sebagainya, digiling seperti itu ya. Sehingga jadi pelet plastik untuk masuk ke industri daur ulang. Jadi dibuat plastik lagi dan sebagainya itu kalau yang plastik pelet dan sebagainya. Tetapi yang kertas juga bisa didaur ulang juga. Kan industri kertas kita butuh banyak juga bahan baku untuk industri daur ulang kertas dan sebagainya. Sehingga masuk juga. Ya, kemudian yang organik saat ini kan
kementerian juga mendorong banyak masyarakat untuk membuat pupuk organik dan sebagainya. Ya. Tetapi mereka didorong untuk melakukan SNI, Standar Nasional Indonesia, sehingga bisa diperjualbelikan, sehingga nilai ekonominya itu muncul gitu, Ya. Mas Zaini. Gitu. Nah, selain tadi kan kalau yang penyadaran Bagus katakan tadi kan di tingkat RT, RW ataupun kelurahan dan kecamatan kan pengolahannya 3R, reduce, Ya. reuse dan recycle Reuse, ya Pak. recycle. Oke, kan ada lagi tuh Pak, Betul. pengolahan untuk dialihkan menjadi teknologi. Kemudian juga pengolahan dengan menggunakan maggot, sekarang ini kan lagi ngetren juga. Nah, itu bagaimana dua hal itu Ya. Pak? Ya, kalau maggot itu kan sirkular ekonomi gini ya. Ya. Jadi kalau misalnya sisa makanan itu bisa dikonsumsi oleh maggot, cacing maggotnya itu bisa dipakai untuk pakan ternak, ikan, ayam dan sebagainya gitu. Ya. Gitu. Jadi dia berputar sehingga organik itu tidak hanya digunakan untuk kompos dan sebagainya, tetapi juga bisa untuk maggot. Nah, maggot itu sebagai penambah protein untuk ikan, ayam maupun ternak lainnya seperti itu. Ya. Nah, tetapi maggot itu kan butuh proses. Dia tidak bisa serta-merta langsung habis gitu. Ya. Ya. Nah, sehingga yang kita dorong adalah masyarakat itu sekarang ini itu membuat di Jawa Tengah itu disebutnya jeglongan itu Mas Zaini. Ya. Jeglongan itu kalau masa kecil kami dulu ya, saya masyarakat pasti banyak tahu. Kalau dulu masa kecil misalnya taruh 20 atau 30 tahun yang lalu, itu di rumah-rumah kita itu banyak kita buat kayak lubang, Ya. makanan kita masukkan ke sana dan sebagainya, ya, sehingga dia akan terurai. Tetapi saat ini kan penggunaan plastik sangat masif, Ya. sehingga kita tidak bisa mentreat dengan cara yang sama. Kenapa? Karena plastiknya pasti tidak terurai begitu masuk di tanah, ya nggak? Nah, Ya. sehingga yang kita dorong adalah bagaimana hanya sisa makanan yang masuk ke dalam jeglongan tadi atau lubang biopori, ataupun di Bali disebutnya tebe, Ya. tebe vertikal atau tebe modern disebutnya seperti itu, sehingga ibu-ibu rumah tangga itu memasukkan sisa makanannya ke lubang itu. Someday 2 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi itu udah jadi tanah, sehingga itu sangat subur untuk jadi media tanam dan sebagainya. Ya. Itu Mas Zaini. Nah, kita ingin dorong masyarakat semua sekarang punya tebe seperti itu, punya biopori untuk memasukkan sisa makanan ke dalam lubang untuk menjadi kompos nantinya. Ya. Itu Mas Zaini. Nah, Pak Agus mengenai program pengembangan teknologi PLTSA, itu bagaimana juga kabarnya, Pak? Ya. Ya. Nah, saat ini kemarin Pak Menteri kami dengan Pak Menko, dengan Pak Menteri Dikti, kemudian Kepala BRIN, sebenarnya ada pertemuan untuk mendorong bagaimana mempercepat proses pembangunan PLTSA. Ya. Karena arahan yang terhormat Bapak Presiden Prabowo agar kegiatan-kegiatan untuk mengolah sampah menjadi energi listrik itu bisa dipercepat. Tetapi memang secara ekonomi sudah diperhitungkan bahwa at least produk sampahnya atau sampah yang dihasilkan satu kota itu 1.000 ton per hari. Ya. Baru dia visible secara ekonomi untuk dibangun untuk sarana itu gitu, untuk Ya. mengubah sampah menjadi energi listrik. Dan PLN juga sudah ada komitmen untuk membeli listriknya seperti itu. Ya. Tapi kan ada Masa masalah ini, juga nih gitu. Pak, PLTSA kan seperti di Rorotan Ya. itu kan masih ada penolakan warga begitu ya. Nah, itu bagaimana menyelesaikan RDF. masalah seperti itu tuh Pak Agus? Oh, itu RDF itu. Ya, Itu RDF kan, ya. Ya, RDF. Jadi RDF itu sebenarnya itu adalah plastik yang dicacah. Jadi nanti plastik dicacah itu digunakan sebagai bahan untuk bahan bakar pabrik semen seperti itu. Ya. Jadi bisa untuk energi juga Gitu. sebenarnya begitu ya Pak Agus ya, Bisa program itu ya. energi juga seperti itu. Jadi dipakai di pabrik semen, kemudian ada pembakaran dan sebagainya untuk membakar sebenarnya, karena nilai kalor dari plastik kan masih cukup tinggi. Ya. Seperti itu Mas Zaini. Dan insya Allah sudah ada sekitar yang existing sekarang kan ada di Benowo, ada Ya. di Putri Cempo, kemudian lagi dibangun sekitar 70% lah progresnya itu di Kota Palembang. Nah, yang lainnya mungkin ada yang di Bogoraya, ada di Bandung, kemudian ada di Medan, ada di Bali, di Bekasi. Itu kita mudah-mudahan dipercepat proses pembangunannya. Mudah-mudahan 2027 insya Allah kami Ya. juga sesuai dengan arahan Pak Menko Pangan kemarin, Pak Zulkifli menyatakan mempercepat semua proses
pembangunan PLTSA. Ya, kalau Itu tadi kami tampung pendapat para pendengar mengatakan sampai Pak Presiden menaruh perhatian serius terhadap masalah sampah dan menyatakan perang terhadap sampah, ini kan berarti ada ketidakseriusan dari pemerintah daerah yang tidak menempatkan masalah sampah menjadi prioritas. Betulkah seperti itu, Pak Agus? Ya, sebenarnya antara ini Mas Zaini, antara perhatian yang mungkin perlu didorong. Ya. Karena secara logis sederhana Mas Zaini, contoh seperti Bali nih. Kalau di Bali pantainya itu banyak sampah dan sebagainya, mau nggak teman-teman wisatawan itu untuk berjemur di dekat sampah dan sebagainya? Sehingga pada saat sampah itu nggak ada di suatu pantai, itu pasti kunjungan wisata naik. Pasti mereka stay-nya lebih lama dan sebagainya. Itu kan ada multiplier efek ekonomi ke setempat, ke pemerintah daerah setempat. Kan logisnya gitu. Sehingga harusnya teman-teman kepala daerah melihat ini sebagai peluang untuk memperbesar penerimaan pemerintah daerah khususnya dari sektor pariwisata. Seperti itu, Mas Zaini. Bagus, sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa peran serta kita sangat penting karena di hulunya ini masyarakat soal masalah sampah ini. Silakan, Bagus. Ya. Kepada saudara-saudara kami seluruh Indonesia, kami berharap mari kita olah sampah, mari kita kurangi sampah yang keluar dari rumah kita. Sisa makanan kita buat bahan organik, kita buat kompos, kita buat tebe atau joglangan disebutnya di Jawa Tengah gitu, untuk kita bisa kurangi at least 50% sampah kita selesai dari rumah kita. Kemudian sampah anorganik silakan ditabung di bank sampah yang ada di lingkungan Bapak Ibu semua, sehingga kita harapkan 2029 100% sampah itu terkelola. Bahkan kalau misalnya kita konsisten, semua kepala daerah itu menyatakan seperti yang terhormat Bapak Presiden bahwa kita harus perang terhadap sampah, lebih cepat lagi kita mencapai Indonesia bebas sampah. Seperti itu, insya Allah. Baik, kalau begitu. Bagus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Gus Rusli. Salam sehat juga, Pak. Waalaikumsalam. Demikian tadi Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkulasi KLHK Agus Rusli.